Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gagal Nafas akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk nama kelompok yang pertama, Asma Chandrani Zafira Awan, absen 6, Khofifah Nur Maulidia, Lulu Maufiroh, Mia Erina, dan Utami Fauzia. Yang pertama, definisi dari gagal nafas. Gagal nafas adalah masalah yang relatif sering terjadi yang biasanya meskipun tidak selalu merupakan tahap akhir dari penyakit kronik pada sistem pernafasan. Keadaan ini juga semakin sering ditemukan sebagai komplikasi dari trauma akut, septikemia, atau syok. Gagal nafas terjadi apabila paru tidak lagi dapat memenuhi fungsi primernya dalam pertukaran gas, yaitu oksigenasi darah arteria dan pembuangan karbon dioksida. Gagal nafas akut merupakan penyebab gagal organ yang paling sering di intensive care unit atau ICU dengan tingkat mortalitas yang tinggi. Sistem pernafasan pada manusia dibagi menjadi beberapa bagian. Saluran pengantar udara dari hidung hingga mencapai paru-paru sendiri meliputi dua bagian, yaitu saluran pernafasan bagian atas dan bagian bawah. Saluran pernafasan atas berguna untuk pelindung dari benda asing dan sebagai penghangat, penyaring, serta pelembab dari udara yang dihirup hidung. Fisiologisnya, proses fisiologi pernafasan di mana oksigen dipindahkan dari udara ke dalam jaringan-jaringan dengan CO2 dikeluarkan ke udara atau yang biasa disebut dengan expirasi, dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama stadium pertama. Stadium pertama ini ditandai dengan fase ventilasi, yaitu masuknya campuran gas-gas ke dalam dan keluar paru-paru. Kemudian stadium kedua, difusi gas antara alveolus dan kapiler paru-paru atau respirasi eksternal, serta antara darah sistemik dan sel-sel jaringan. Distribusi darah dalam sirkulasi pulmonal dan penyesuaiannya dengan distribusi udara dalam alveolus. Kemudian kita bahas patofisiologinya. Indikator gagal nafas setelah frekuensi pernafasan dan kapasitas vital. Frekuensi pernafasan normal ialah 16-20 kali per menit. Bila lebih dari 20 kali per menit, tindakan yang dilakukan memberi bantuan ventilator karena kerja pernafasan menjadi tinggi sehingga timbul kelelahan. Kapasitas vital adalah ukuran ventilasi yang normalnya 10-20 mili per kilogram. Gitu. Penyebab terpenting gagal nafas adalah ventilasi yang tidak adekuat, di mana terjadi obstruksi jalan nafas atas. Pusat pernafasan yang mengendalikan pernafasan terletak di bawah batang otak atau pons dan medula. Kemudian klasifikasinya yang pertama yaitu ada gagal nafas akut. Gagal nafas akut ini terjadi dalam hitungan menit hingga jam yang ditandai dengan perubahan hasil analisa gas darah yang mengancam jiwa. Terjadi peningkatan kadar PaCO2. Gagal nafas kronik terjadi dalam beberapa hari. Biasanya terjadi pada pasien dengan penyakit paru kronik seperti bronkitis kronik dan emfisema. Manifestasi klinisnya yang pertama yaitu pernafasannya cepat, pasien merasa gelisah, ansietas, bingung, kemudian kehilangan konsentrasi dan takikardi. Kemudian selanjutnya komplikasi. Yang pertama itu ada hipoksia jaringan. Kemudian yang kedua asidosis respiratori kronis, yaitu kondisi medis di mana paru-paru tidak dapat mengeluarkan semua karbon dioksida yang dihasilkan dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa dan membuat cairan tubuh lebih asam, terutama darah. Yang ketiga henti napas, dan yang keempat henti jantung. Kemudian penata laksanaannya yang pertama itu ada non-farmakologi. Bernafas dalam dengan bibir dikerutkan ke depan jika tidak dilakukan intubasi dan ventilasi mekanis. Cara ini dilakukan untuk membantu memelihara potensi jalan napas. Kemudian yang kedua yaitu ada aktivitas sesuai kemampuan. Yang ketiga pembatasan cairan pada gagal jantung. Yang kedua yaitu yang farmakologi.
Itu ada yang pertama terapi oksigen untuk meningkatkan oksigenasi dan menaikkan PaO2. Kemudian ventilasi mekanis dengan pemasangan pipa endotrakea atau tracheostomi jika perlu untuk memberikan oksigenasi yang adekuat dan membalikan keadaan asidosis. Kemudian yang ketiga, pemberian antibiotik untuk mengatasi infeksi. Yang keempat, pemberian bronkodilator untuk mempertahankan patensi jalan napas. Yang kelima, pemberian kortikosteroid untuk mengurangi inflamasi. Yang keenam, pembatasan cairan pada cor pulmonaleus, yang itu untuk mengurangi volume dan beban kerja jantung. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan komentar di grup WhatsApp kami, dan mohon maaf apabila banyak gangguan suara-suara aneh atau dari saya sendiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.